harap kita berkonsentrasi karena kita akan mendalami bagian firman Tuhan ini. Injil Matius pasal 16. Yang buat tab silakan buka tabnya. Dibaca 13 sampai 20. Saya akan membacakan. Mari kita arahkan perhatian kita pada bagian firman Tuhan ini. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka. Semua katakan kalimat ini. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, semua, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Padamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Ya. Jadi baik, kita akan saya masuk dalam pengantar untuk kita bersama-sama memahami perikop yang ada ini. Mohon supaya jangan dulu banyak komentar. Mungkin dari apa ini ada sedikit gangguan, tapi supaya jangan mengganggu konsentrasi. Ya. Keluarga, saya sebut suka menyebut keluarga ya, kita sebagai keluarga, karena yang hadir di sini adalah kita sebagai keluarga. Kaum bapak sebagai sponsor dalam kegiatan ini. Perhatikan di sini ya, Matius adalah salah satu kitab Injil sinoptik yang pada hakikatnya itu ditujukan kepada seluruh gereja Tuhan, seluruh gereja Tuhan, termasuk kita orang ini adalah gereja ya. Injil Matius itu banyak menceritakan tentang kehidupan pelayanan, pengajaran Yesus. Murid-murid Yesus menjadi pendengar dan juga boleh dikatakan menjadi penonton pertama. Kalau bahasa internasionalnya disebut murid-murid itu adalah first audience. Dan apa yang dinyatakan di dalam pengajaran, itulah yang didengar pertama kali oleh para murid. Dari Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20 merupakan percakapan antara Yesus dengan murid-muridnya tentang dirinya ya, tentang dirinya. Percakapan yang ada ini terjadi di daerah Kaisaria, sebuah kota pedalaman yang sangat indah di tepi sungai Yordan, di kaki gunung Hermon. Barangkali bisa dibayangkan seperti ini ya. Tapi kalau ini kan danau Bosor yang ada di tembok. Kalau kita perhatikan di sini, Yesus menanyakan kepada murid-muridnya tentang pendapat orang-orang lain mengenai dirinya. Ia menyebut dirinya sebagai anak manusia.
perhatikan di situ ayat 13. Anak manusia yang dimaksud ini hendaknya mau menyatakan bahwa dalam keadaan Yesus itu sebagai yang ilahi. Dia manusia, anak manusia, tapi dia ilahi. Orang biasa bingung, apa ini? Ya kan? Kalau kita tidak memahami secara baik, benar, ya. Yesus juga adalah benar-benar dia lahir dari rahim seorang perempuan, tapi dia adalah dari Roh Allah, itu Roh Kudus. Nah, jawaban yang diberikan oleh para murid ada bervariasi. Ada yang mengatakan bahwa kata orang Yesus adalah Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, atau salah satu dari para nabi, itu di ayat 14. Nah, semua pendapat yang ada itu adalah pendapat yang memberi rasa hormat dan kagum kepada Yesus. Namun belum tepat sekali lagi. Nah, setelah Yesus mendengar pendapat orang tentang dirinya, ia menanyakan pendapat pribadi murid-muridnya dengan mengatakan, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Di ayat 15, perhatikan. Khusus untuk pertanyaan ini, Petrus adalah salah seorang murid Yesus yang sangat responsif, ya. Kalau bapak ibu, ya, keluarga perhatikan di situ, Petrus sangat responsif memberikan jawaban yang tegas bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Luar biasa itu, ya. Ayat 16. Nah, dalam jawaban yang ada, Petrus dia bertindak sebagai orang percaya, sebagai seorang rasul. Yesus ini menunjukkan rasa senangnya terhadap pengakuan Petrus yang jelas, secara langsung dan tidak ragu-ragu. Yang menuntut seperti itu juga pada diri kita. Yesus sangat berkenan dengan Petrus yang memiliki pengetahuan, yang memiliki ada anugerah di sini. Itulah anugerah, ya. Nah, oleh karena itu Yesus dia menunjukkan kepada Petrus dari mana pengetahuan tentang kebenaran itu didapatnya, bahwa jawaban yang ada itu bukan karena hasil antusiasmenya yang tentunya muncul dengan cepat dan dalam hal ini hasil pikirannya sendiri,
surga menurut Matius 16 ayat 13 sampai ayat 20. Itu pertanyaan yang pertama. Supaya kita ingat. Pertanyaan kedua, apa maksud dan tujuan Yesus yang mengatakan bahwa gereja adalah kunci kerajaan surga? Ya, apa maksud itu? Gereja adalah kunci kerajaan surga. Kita ini kunci kerajaan surga. Biasa ya. Kemudian terakhir, bagaimana bentuk-bentuk pembaharuan yang dapat dilakukan gereja dalam menghadapi tantangan sekarang ini. Silakan, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Ya, ada sudah 30 poin. Memang sebaiknya memang ada alat tulis. 1. Apa yang dimaksud gereja pemegang kunci kerajaan sorga? Menurut perikop Matius 16 ayat 13 sampai 20. Mudah ini kalau kita sudah bisa. Nanti saya sudah antar kepada kita. Kemudian yang kedua, apa maksud dan tujuan Yesus? Ya, tentang ya. Apa maksud dan tujuan Yesus yang mengatakan bahwa gereja adalah kunci kerajaan surga? Dan 3, bagaimana bentuk pembaharuan yang dapat dilakukan gereja dalam menghadapi tantangan di era 4.0. 4.0 apa? Di era katakanlah sekarang ini banyak lagi Era digital. baik, boleh katakan ke sini bisa berapa orang kalau bisa? Bebas saja. Kalau mau berkelompok silakan, di sana bisa diskusikan. Kalau di sini mau silakan. Pertama, jadi kita mulai dari pertanyaan 1. Terima kasih. Saya langsung saja. Kalau sebenarnya pertanyaan 1 dan 2 itu hampir berhubungan. Yang satu secara duniawi, yang kedua itu bahwa anak Allah sendiri yang mengatakan itu. Tetapi garis merahnya sebenarnya satu, simbol kunci yang menentukan di situ. Jadi kita melihat bahwa kunci itu apa arti dalam arti kunci? Kan di sini dikatakan apa? Kunci kerajaan surga. Gereja sebagai kunci kerajaan surga, kunci pemegang. Nah, simbol kunci itu apa sebenarnya? Nah, kunci itu suatu alat yang bisa untuk membuka pintu atau menjadi jalan untuk masuk dalam satu tempat, untuk membuka pintu agar kita bisa masuk. Jadi mungkin jadi mungkin itu kuncinya. Dua pertanyaan tadi itu kata kunci, yang berarti bahwa simbol arti kunci itu untuk membuka pintu untuk kita masuk. Untuk pertanyaan pertama, secara duniawi itu gereja itu bahwa itu kunci kerajaan surga, bahwa melalui gereja kita bisa membuka pintu atau menjalin hubungan dengan Allah sendiri. Melalui gereja kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Saya rasa cuma itu. Jadi kuncinya itu kata kunci tadi itu, suatu simbol untuk membuka pintu atau membuka apa. Terima kasih. Kita beri apel tepuk tangan. Ya, saya belum berkomentar. Ada lagi komentar? Ya, selain apa yang disampaikan oleh Bapak kekasih kita, Bapak Penatua Insinyur Robertin Haga MM. Ya, silakan. Ada lagi? Nah, ini bukti bahwa kita serius di sini. Ya. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud gereja pemegang kerajaan surga? Kira-kira begitu Pak ya? Gereja. Ya. Ya. Kita tahu bahwa
Tuhan Yesus adalah kepala gereja. Nah, jadi dia ada berhubungan dengan yang kedua ini. Apa yang dimaksud Yesus pemegang kerajaan surga? Nah, jadi bahwa Tuhan ini sebagai umatnya, kita ini sebagai umat anak-anak Tuhan dah. Nah, jadi kita ini dari pemegang kerajaan surga, jadi sudah dijamin untuk jalan ke surga. Jadi yang kedua, satu dulu, bro. Terima kasih. Cuma itu yang saya. Oh iya. Terima kasih. Ini Pak Felix luar biasa sudah berikan pendapatnya. Sekarang Ibu Melda. Diri Bunda, diri. Ya, betul. Ya. Apa yang dimaksud gereja pemegang kunci kerajaan sorga? Jadi kalau menurut saya, seperti yang dikatakan oleh Bapak Roberto tadi, kunci itu adalah alat. Jadi kami sebagai alat dan kami sudah diberi kuasa. Dan itu kuasa yang dipakai untuk membuka pintu kerajaan sorga. Jadi intinya kami diberi alat dan kami sudah diberi kuasa. Jadi kuasa itulah yang kita punya sebagai pemegang kunci kerajaan sorga. Terima kasih. Tepuk tangan. Iya, semangat. Ya, berikut arahkan ke Cinane. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dengan pertanyaan apa yang dimaksud gereja pemegang kunci kerajaan sorga. Seperti yang kita ketahui, kita mesti tahu dulu apa itu gereja. Gereja itu bukan gedungnya, bukan kursinya, bukan dia yang besar, tetapi adalah persekutuan orang percaya. Percaya kepada siapa kita itu gereja? Tentu kita percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kitalah sebagai orang percaya, umat Tuhan, pilihan Tuhan, kita semua ini memegang kunci untuk sebagai kerajaan Allah, membuka kerajaan Allah, menyebarkan firman Tuhan sampai ke mana saja. Jadi kita mempunyai peran yang sangat besar. Kita adalah kunci. Kita menjadi alat untuk bagaimana kerajaan surga itu bisa diterima oleh semua orang. Ya, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan. Ya, terima kasih Cinane. Berikut, ya bagian sayap kiri. Ya, silakan. Ada? Oke, kalau belum ada, jadi luar biasanya kita sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus, yang beriman kepada Yesus Kristus. Kita ini sudah diberikan kuasa untuk itu. Ya, bagaimana kita menjadi pemegang kunci kerajaan surga di atas batu karang teguh begitu mendirikan gereja. Gereja adalah orang-orangnya seperti tadi. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita semua adalah gereja. Gereja bukan gedungnya, bukan menaranya, tetapi orang yang ada di dalam. Baik, saya tidak akan komen dulu. Berikut masuk ke pertanyaan yang kedua lah. Pertanyaan yang kedua, apa maksud dan tujuan Yesus yang mengatakan bahwa gereja adalah kunci kerajaan surga? Apa maksudnya itu? Gereja adalah kunci kerajaan surga. Ya, apa maksudnya? Apa tujuannya? Iya, nah ini. Tunggu dulu, kasih yang lain dulu.
Ada yang lain dulu? Kalau tidak ada ya. Pemuda ada? Pas. Remaja? Iya, ini Ya, apa maksud dan tujuan Yesus tentang kerajaan surga? Bahwa kita tahu bahwa Tuhan ini datang ke dunia menjadi manusia, dia berasal dari sana. Jadi dia yang punya kerajaan surga ini. Jadi kita sebagai anak-anak yang ditebus sudah dijamin keselamatannya menuju ke surga yang kekal. Kira-kira cuma begitu. Ya, pasti sudah dipastikan. Jadi pendapat saya mungkin sama saja. Tuhan Yesus itu berasal dari surga dan kita anak-anak sudah dijamin untuk menuju ke sana. Sudah disediakan tempat, tetapi tempatnya kita belum jadi. Tinggal sementara dibikin. Nanti satu saat Tuhan panggil bahwa rumah kita sudah selesai. Terima kasih. Ya, karena Yesus sudah siapkan tempat kita di surga. Tetapi saya tambahkan sedikit saja Pak. Kan sudah tertulis juga bahwa firman Tuhan berkata bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tiada satupun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi itulah kunci dari boleh kata bahwa dialah kunci. Tanpa melalui dia tidak akan sampai ke Bapa. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Iya. Tangan. Ada lagi? Ibu Nona. Gender. Kamu kalau menyanyi Ya. Ya. Hah? Ya. Kalau begitu kita masuk ke pertanyaan yang ketiga lah. Nanti sebentar saya akan menjelaskan. Pertanyaan ketiga, bagaimana bentuk pembaharuan yang dapat dilakukan gereja dalam menghadapi tantangan di era digital ini, atau sekarang ini? bagaimana pembaharuan? Bagaimana bentuk-bentuk pembaharuan yang dapat dilakukan gereja? Kita ini kan gereja, bukan pembaharuan, bukan ibu, pemuda, remaja, anak-anak, sebagai gereja, keluarga, gitu. Dalam menghadapi tantangan zaman ini, itulah supaya jangan bingung kalau bilang Volcero. Silakan. Nenek. Sekarang belum. Ya, silakan si Nenek. Terima kasih untuk yang kedua kali dengan pertanyaan bagaimana kita sebagai gereja menghadapi tantangan di masa sekarang. Ukuran yang jelas gitu ya? Ya. Oke. Ya, seperti tadi dikatakan bahwa gereja adalah persekutuan orang percaya, kita semua yang percaya kepada Yesus yang disebut gereja. Nah, sekarang di zaman sekarang kita ini banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi, baik dalam persekutuan kita sendiri di gereja kita masing-masing, di dalam keluarga kita masing-masing juga sudah mulai anaknya kita memang gereja sama percaya kepada Tuhan, tetapi dalam keluarga mulai ada yang gereja sana, sehingga dalam beribadah kita tidak bersama. Artinya, ya kita sudah memang betul semua gereja adalah yang percaya kepada Tuhan, tetapi kita sebagai suatu persekutuan, sebagai suatu keluarga, kita mempunyai jemaat di mana kita bernaung, dan sebagai keluarga kita harus membentuk satu persekutuan
persekutuan itu agar kita bisa beribadah dan satu tujuan. Nah, itu dalam keluarga kita, juga dalam organisasi kita, dalam gereja kita. Tidak usah lagi kita bilang betul, masing-masing juga seperti yang lain ada kelebihan dan ada kekurangan. Nah, dalam kelebihan itu mari kita rangkul bersama, dalam kekurangan kita jangan saling mencela. Tetapi kita yang utama adalah kita sama-sama sebagai satu persekutuan untuk sama-sama hidup dalam satu persekutuan yang baik. Nah, juga yang lebih utama sekarang dengan adanya sistem sekarang digital yang makin canggih, HP yang semakin canggih, dan juga tawaran-tawaran yang makin canggih, sehingga mulai dari anak sekolah minggu, ya kita tidak, orang tua juga sekarang pada bingung, dan ada yang cuek, ada yang senang, ada yang merasa prihatin karena anak-anak itu yang mau diajak ke sekolah minggu lebih senang nonton film, main HP. Nah, orang tua disinilah mulai awal suatu masa depan ya anak-anak itu sebagai penerus kita. Dari kecil lah kita ajar mereka tegas untuk waktunya ibadah kita ibadah, waktunya kita belajar, waktunya bermain. Jangan terlalu dengan tawaran-tawaran yang begitu. Tentu memang dibanding ke sekolah minggu atau nonton yang film yang bagus-bagus, tentu itu lebih mereka inginkan. Begitu juga dengan papa mama, ya online di rumah beribadah, ya lebih memilih bisa channel yang mana saja. Tetapi pada persekutuan yang ada, sebaiknya kita beribadah dalam persekutuan yang kita punya, ya, supaya kita bertumbuh bersama. Masih banyak berkali contoh-contoh yang lain, itu hanya sedikit yang saya ambil. Salah atau benarnya minta petunjuk. Terima kasih. Kita beri aplaus tepuk tangan. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Silakan kalau masih ada. Mami Adelia ada? Doris, ajaib benar anugerah. Lanjut. Kalau tidak ada, ya, saya sangat bangga ketika kita bersama-sama sharing saat ini, ya, supaya dalam kehidupan kita sebagai gereja dalam kita ini, ya, jangan sampai dikatakan kita tidak ada Roh Kudus. Seperti tadi itu terkait dengan yang ketiga. Terkadang di gereja ada Roh Kudus yang mana tidak ada. Dan Roh Kudus itu selalu ada ketika kita sudah dimeteraikan dalam pelayanan sakramen baptisan kudus. Bukan nanti tingkat tangan baru dibilang ada Roh Kudus. Makanya, ya, kita sebagai gereja sudah diberikan bagaimana kita diberikan kuasa, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Nah, itu apa yang dikatakan ini luar biasa. Yesus yang mengatakan, karena Yesus adalah yang ilahi itu, Allah yang transenden sudah menjadi imanen. Nah, ini saya harus katakan ini. Transendensi Allah yang tidak kita jangkau dengan akal pikiran manusia, dia bisa kita pahami karena dia mampu ada bersama-sama dengan kita, karena dia Immanuel, Allah menyertai kita, Allah beserta dengan kita. Seperti itu, ya. Karena itu ketika kita sudah diberikan hak paten untuk kita masuk dalam kerajaan surga, mari kita gunakan kesempatan yang ada di masa ini dengan adanya tantangan di era digital ini, ya, 4.0 itu, ya. Karena sekarang kan tawaran-tawaran dunia ini banyak sekali, banyak tawaran-tawaran.
sehingga banyak yang tertipu juga. Mudah-mudahan kita yang ada keluarga yang hadir pada saat ini atau siapapun yang mendengar YouTube ini tidak akan tertipu, tidak ditipu oleh tipu muslihat duniawi yang mengiming-imingkan bahwa akan memberikan kebahagiaan, padahal ujung-ujungnya penderitaan, penderitaan kekal, samsara kekal. Kalau bersama Yesus, di balik sengsara, di balik kematian, itu adalah pintu masuk menuju pada kehidupan yang kekal. Karena itu juga kita sebagai gereja hendaklah menjadi gereja lokal yang bertanggung jawab. Jadi saling menghargai. Oh, gereja sana ya, usah pandang dari gereja mana, tapi jadilah gereja lokal yang bertanggung jawab. Kalau misalnya kita dikit-dikit Cimai Sepalu, siapa yang memajukan? Kita keluarga ini yang memajukan. Mulai dari anak sekolah minggu sampai yang opa, oma semuanya. Kita ini, apalagi nanti ada pemilihan majelis jemaat toh. Mudah-mudahan yang hadir saat ini ada kandidat. Amin. Ada kandidat di situ. Ya, saya yakin itu pasti ada. Ya, saya tidak perlu sebutkan, tapi Bapak Ibu, keluarga saya menyebut ini keluarga saya semua ini, ya, ada di dalamnya. Supaya ada selalu reformasi, pembaharuan. Reformasi bukan baru sekarang, tetapi sejak Martin Luther, ya. Di Indonesia tahun 88 reformasi, tetapi gereja sudah sejak 1815 di zaman Luther, kemudian Zwingli, ya, dan seterusnya. Sehingga kita yang ada ini, ketika ibadah kita mungkin terlalu monoton, ya, mari kita bikin semacam satu gebrakan, ya, tetapi tidak keluar dari Calvinis, karena kita adalah gereja Calvinis. Jangan nanti tiru-tiru yang apa itu, padahal itu lain-lain. Karena itu banggalah kita menjadi warga gereja, menjadi pelayan gereja yang dipilih oleh jemaat yang ada, dipercayakan untuk memimpin jemaat supaya jemaat kita apa? Maju terus, pantang mundur. Ya, di tangan Bapak Ibu, saudara-saudara, keluargaku yang kasih semuanya ini, yang ya tentu yang mendengar YouTube ini di mana saja, yang mau hidup mengikuti kebenaran firman Tuhan, pasti akan dimampukan oleh kuasa Roh Kudus supaya bentuk-bentuk pembaharuan dalam kehidupan kita sebagai gereja kita akan dimampukan oleh kuasa Roh Kudus, bukan kemampuan kita sendiri, tetapi oleh kuasa Roh Kudus. Baik, kita sudah memahami ini dalam penelan Alkitab. Coba ini kita aplikasikan. Sekarang pesan apa tadi? Perlu ada pesan berantai. Ya, mulai dari pesan berantai dari firman Tuhan ini kan? Iya, dari firman Tuhan ini apa yang dapat dipesan untuk diri kita. Kita mulai dari diri kita. Sama dengan pengkhotbah, saya pengkhotbah. Yang pertama mendengar khotbah adalah saya. Ya, bukan mengkhotbahkan orang lain, gitu. Ketika memberikan pesan, yang mendengar pesan ini adalah saya. Ya, silakan. Sampaikan kan seperti Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus hadir pada saat kita sudah di sakramen. Tetapi apakah yang Pak Pendeta sampaikan tadi, kata-kata meloncat dan segala macam itu kan bukan, kalau di sebelah kan ada istilahnya Roh Kudus masuk. Tapi apakah kegiatan seperti itu, hal-hal yang melakukan lompat, tepuk tangan, apakah kita tidak bisa gunakan pada saat kita beribadah untuk salah satunya cara untuk menyelesaikan tantangan di era teknologi sekarang? Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Jadi Roh Kudus jangan dibatasi
dengan acara-acara seperti itu. Ya betul juga Pemilik bilang dalam ruang itu, ruang gedung gereja. Jadi ketika katakanlah ini Nak Dimas, dia ada di sini, dia duduk, dia ada Roh Kudus, dia ganti anak tidak ada. Jangan duduk. Habis itu keluar gereja, sudah tahu bagaimana dia keluar. Itu ada yang seperti itu. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Jadi tunggu dulu saya jawab ya. Jadi ketika kita sebagai warga gereja, jangan menilai seperti itu. Tapi marilah kita memberi pesan pada diri, karena itu kita perlu pesan berantai untuk diri kita, supaya Roh Kudus itu ada di hati saya. Dan Roh Kudus itu akan meraja di hati saya. Kalau Roh Kudus itu meraja di hati saya tidak akan menghakimi gereja sana, tidak menghakimi orang lain, karena kita punya hakim. Dan makanya terkadang kan ada yang membatasi cara-cara seperti itu, tapi kita tidak boleh membatasi. Kalau dia memang Roh Kudus ada seperti itu, silakan, gitu? No problem, silakan. Ini barangkali cara-cara seperti yang tadi dikatakan bertepuk tangan, meloncat tentu pada situasi dan ibadat tertentu. Seperti ibadat kita rekreasi, kita boleh bertepuk tangan, dengan kata-kata ada bentuk dua kita, ada bentuk dua kan? Kita ada bentuk dua. Tapi ada yang suka protes-protes. Sedangkan saya turun dari mimbar sampai kalau khotbah, apalagi ada yang melihat saya pakai mimbar begini, pasti protes. Kenapa Pendeta Sahrul begitu pimpin? Padahal inilah bentuk bagaimana kita variatif untuk menyajikan firman Tuhan. Karena kalau menurut yang Pak Pres sampaikan, kalau yang saya ikuti di GKI Peterongan itu, pendetanya tuh membacakan Alkitab, kadang-kadang dia di tengah majelis, di tengah jemaat. Dia ada mimbar lagi di tengah Bukan jemaat. cuma mereka, saya juga seperti itu, tapi diprotes. Ya, karena kita dibilang Calvinis itu, jadi kita harus lihat seperti itu. Itu bisa diterapkan untuk menjadikan salah satu Itu yang pencegahannya. semi KPI. Kalau menurut saya Pak, memang hal-hal yang seperti tentu kita tidak ada yang dari gereja ke kota dan kita tentu memang ada perbedaan dengan cara penyampaian firman. Coba kalau kita bandingkan, memang betul kalau kayak di gereja kita saja Getsemani, sedangkan tepuk tangan yang orang tua tidak ada yang mau bertepuk tangan. Mulai protes. Dengan yang muda. Tapi sebenarnya sudah mulai diterapkan dengan bentuk dua. Disitulah kayak lagu-lagu yang umum yang kita bisa bertepuk tangan, kita bisa juga angkat tangan kalau memang yang biasa angkat tangan. Tetapi memang itu kebiasaan itu yang susah untuk kita ubah. Karena kita memang alirannya memang kita senang. Tapi anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja tentu kayak sekolah minggu kita juga sesuai dengan situasi. Mungkin kita mengajak lagu-lagu yang lagu manis, tapi harus ada lagu-lagu yang tepuk tangan, yang sakit-sakit. Jadi dalam situasi kita melihat situasi yang ada. Sikon. Ya. Ya kalau dia bentuk dua, bisa. Tapi kalau ini kenapa? Artinya saya pernah mendengar juga. Ya. Terutama pemudanya kita itu sekarang sudah mulai bergeser ke penerapan dengan peribadatan yang seperti itu. Makanya pemudanya kita agak sedikit berkurang. Maksud saya, apakah itu bisa diterapkan untuk di zaman sekarang? Karena yang kita bilang zaman sekarang itu bukan kita lagi, kita terbiasa, kita tidak pemuda sih. Yang menjadi bagian dengan kondisi sekarang itu adalah pemuda ke bawah. Apakah itu tidak bisa kita terapkan di situ? Di peribadatan pemuda, remaja. Kalau sekolah minggu mungkin iya, karena memang anak-anak sekolah minggu selalu beribadah dengan riak. Tapi kalau di pemuda, mereka menggunakan hampir sama dan liturgi yang dewasa. Apakah itu tidak bisa digunakan sebagai salah satu terapan? Kenapa tidak? Kalau memang kita mau melihat tata ibadah itu fleksibel, ya, flexibility. Terkadang kan ada yang memang kaku, ya. Karena kakunya itu maka terjadilah seperti yang biasa kita jumpai sekarang, ya. Kalau saya saja baru turun dari mimbar menyampaikan, itu perlu persiapan yang luar biasa itu tanpa teks kan? Kalau di harus seperti itu. Tapi
barangkali pemerintah umpama sekarang di ibadah remaja dan pemuda memang mereka sudah banyak kreasi Ya, ada untuk kreativitas. ya, tetapi tidak lari dari memang liturgi yang Kata ada ibadah. pada kita, tapi untuk lagu-lagu dan cara penyampaian itu mereka bervariasi seperti ibadah seperti PA, kita sharing atau apa, mereka mau bervariasi. Cuma kenapa yang makin berkurang anak-anak kita, itu tanda tanya juga besar, karena orang tua juga kita tidak tegas, Kurang perhatikan. kurang perhatian. Anak-anak kita beribadah di lain, sebenarnya kita memberi pengertian. Oke. Jangan selalu ke orang tua. Oh, tidak. Ini bahasa anak-anak ini kan ada yang sekolah minggu, remaja, pemuda. Kemudian dia anak-anak. Nah, ketika dia juga itu dia melihat juga ada dia saya tidak. Kita tidak menuduh orang tua salah. Nah, kita tetap membimbing, artinya dia itu bahwa kita tetap mengarahkan. Tetapi mungkin ini bisa kita menilai kok. Ini ada 20 ya. Ada 20. Duduknya dia arahnya ke sana. Bahkan kita tahu. Gini, kalau saya Jadi saya rasa gitu kan itu pemuda. betul. Iya. Jadi jangan bilang orang tua salah. Bukan. Kita orang tua itu Bukan. tidak Kita mungkin orang membimbing tua salah. sampai anak-anak itu dewasa dan dia belum membentuk keluarga baru, kita masih tanggung jawab. Walaupun dia sudah keluarga, kita masih bertanggung jawab untuk mengarahkan orang tua. Tapi anak-anak itu kan masuk dalam persekutuan kita dengan berjemaat bersama. Dan apabila dia mau, tidak ada masalah. Dia pergi dengan teman-teman beribadah ke tempat lain. Jadi kita ketakuan dalam seperti itu. Dia mungkin sudah pemuda, senangnya ada pun sesama dia. Nah, itu pemahaman yang itu bukan maksudnya begini sih. Menghadapi zaman yang baru ini. Ya, oke. Gara-gara orang begini. Enggak, begini, artinya begini. Kita memang untuk suatu perubahan memang agak susah, dan juga itu kedepannya barangkali bisa. Tetapi untuk mengarahkan anak-anak, oke, dia ikut dengan teman-teman dia lain, boleh. Tetapi harus di remaja dan pemuda ada jadwal di gereja, dia juga berkewajiban untuk ikut. Seperti saya ikut juga di persekutuan teman aja ke sana, menambah pengetahuan saya terhadap firman Tuhan. Tetapi di dalam ibadah persa, saya harus ikut dalam jemaat saya. Begitu pun dengan anak-anak kita ajar, untuk mereka ikut dalam remajanya kita di waktu. Berarti jangan bilang salah orang tua. Kita karena kalau orang tua tidak tegas dan membiarkan dan